Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah kita mendengarkan materi kesehatan dan keselamatan kerja, kita lanjut dimulai dari materi dasar terkait penyuluhan anti korupsi. Hari ini kegiatannya kemudian adalah penyuluhan anti korupsi, di mana teman-teman nantinya mengenal apa itu korupsi, akar dari korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan dampak dari korupsi itu sendiri. Saya Andi Mukramin Yusuf dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi kita sering mendengar kata korupsi ya, ada korupsi. Namun contoh-contoh mungkin bisa kita berikan lagi dalam materi ini. Jadi berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi apa saja? Pertama, melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan, melakukan edukasi sedini mungkin dari kecil, dari kuliah, mungkin dari SD ya. Kemudian pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian perbaikan sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Banyak sekali di depan mata kita ini ya, kalau di depan mata narasumber saya sendiri terkait sistem perizinan yang ribet yang mengakibatkan ada pungli ya. Pungli, oke, ucapan terima kasih, tapi dalam waktu yang dalam nominal yang besar dengan harapan tertentu itu bisa lebih kepada tindak pidana korupsi ya, seperti itu. Kemudian tujuan akhir untuk mencapai korupsi apa sih gunanya? Itu untuk mewujudkan namanya good governance ya. Sasaran yaitu menurunnya perbuatan korupsi, jelas itu yang mau kita hindari, sampai pada meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Jadi ketika ada korupsi pengendalian manajemen di negeri ini itu agak berantakan ya, karena harusnya misalnya dalam hal anggaran kita membangun ini infrastruktur, tapi karena ada korupsi jadi semrawut ya, jadi tidak beraturan. Infrastruktur yang diharapkan yang bisa berguna bagi masyarakat itu tidak ada, hasilnya nihil. Oke. Kemudian indikator keberhasilan dari perbuatan kita pemberantasan korupsi, upaya pemerintah adalah itu menurunkan persentase tindak pidana korupsi. Kemudian pengembalian uang negara meningkat ya, seiring dengan perjuangan kita lembaga negara. Kemudian sistem pengawasan melekat pada instansi, efektivitasnya meningkat. Ya jelas ya, kepercayaan kita juga terhadap pemerintah itu semakin menguat. Iya jelas, karena korupsi ini betul-betul disuarakan oleh pemerintah dan betul-betul ditegakkan. Oke. Dan banyak sekali negara-negara yang bisa menjadi role model dari perjuangan kita. Kita lihat misalnya negara Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, ada apa di sana? Di Denmark itu pemberantasan korupsi ada lembaganya di setiap pemerintahan. Ya, oke. Di sana itu keterbukaan politik dengan modernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya. Di sini terlihat sekali ya dengan IPK 90 di tahun 2016. Kemudian sampai mendapat hadiah 14 Nobel ya, luar biasa untuk Denmark. Nah, kemudian ada Finlandia, IPK-nya 89. Ada apa sih di sana? Di sana integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Terakhir Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Bayangkan ya. Coba semua bisa mencontoh negara-negara seperti Finlandia ini ya. Oke. Kemudian role model lembaga, kalau di negeri kita di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi, di negara-negara pun ada Anti-Corruption Commission dari Zambia, kemudian ada KACA, Kenya Anti-Corruption Authority, kemudian ada di Hong Kong, Singapura, dan Thailand. Ternyata punya lembaga yang bisa menjadi role model. Kemudian kenapa kita harus mencegah korupsi di berbagai bidang khususnya ya, karena dampaknya itu misalnya dalam hal kesehatan, alat-alat kesehatan yang mahal, termasuk biaya pendidikan, kayak meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, ini semua menjadi akar masalah ya, yang akibat dari korupsi. Oke, di sini kita lihat
kalau saya melihatnya ini menjadi akar masalah dan tidak akan pernah putus. Karena kenapa? Tingginya biaya pendidikan, oke, tingginya biaya pendidikan sampai orang tidak bisa sekolah. Oke, karena harusnya misalnya bantuan sosial terkait pendidikan, kehidupan, akses pangan, itu semua dikorupsi. Yang walhasil akses ke sekolah kurang, pengangguran yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, kualitas gizi anak. Nah, kalau kita berbicara masalah anak dengan kualitas gizi yang buruk, jelas ya, karena bicara masalah anak adalah bicara masa depan bangsa. Kalau bicara masa depan bangsa sudah sejak dini tidak maksimal dalam hal asupannya, itu niscaya pasti masa depan bangsa itu akan buruk juga ya, bisa dipastikan. Karena secara kapasitas maupun kognisi itu jelas lebih tidak bisa bersaing dibanding orang yang kualitas gizinya yang bagus. Oke, kemudian kita lihat juga kerugian negara dengan sanksi terhadap koruptor. Masih timpang sekali. Kerugian negara itu masih lebih banyak dibanding sanksi koruptor. Oke. Kemudian belum lagi biaya sosial korupsi, ya, biaya penegakan hukum, pencegahan hukum, biaya pengadilan serta biaya jaksa, itu semua harus dikeluarkan negara. Padahal ini jelas ya bahwa tindakan korupsi ini harusnya semuanya itu ditanggung sama koruptornya. Oke. Kemudian pelayanan publik tidak membaik ya akibat kejahatan korupsi, banyak sekali. Nah, kalau kita lihat dampak-dampak negatif dari korupsi, kemudian role model yang menjadi terbaik sebenarnya dari segi definisi ataupun pengertian yang muncul di masyarakat, itu sebenarnya kan korupsi berasal dari bahasa Latin ya. Berasal dari bahasa Latinnya sudah sangat lama ya. Dari corrumpe, korupsi atau corrups. Nah, terminologi ini di masyarakat dan berbagai istilah-istilah di berbagai negara, di berbagai bangsa, itu tidak pernah terlihat positif, semuanya negatif. Korup misalnya, busuk, palsu, suap, korup identik dengan kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan lain-lain. Oke. Kemudian faktor apa yang penyebab jadi korupsi? Ada 3 teori yang paling ngaruh ya. Ada 6 kalau tidak salah. Itu korupsi Robert Kiyosaki, kemudian Jack Bolen, Gon teori ya. Kemudian teori cost benefit model, kemudian berdasarkan motivasi pelaku. Ini lebih dalam, lebih menarik. Teman-teman bisa lihat referensi tersebut, teori tersebut kita kaji. Kemudian dasar hukum sudah ada ya, Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 1 butir 3. Kemudian dasar hukum yang lainnya ada juga nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, sampai dengan terbentuknya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian terakhir bagaimana korupsi ini menjadi agenda penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, ini beberapa delik-delik, banyaknya pengelompokannya. Ada 30 kurang lebih bentuk jenis menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990. Nah, sebelumnya teman-teman harus masuk bahwa gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap yang identik teman-teman dengar itu jelas berbeda ya. Jelas berbeda kenapa? Gratifikasi misalnya itu menurut secara hukum lemah ya, tapi itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Suap, uang pelicin, pemerasan ya, sering sekali kita jumpai di depan mata kita. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi, ada 3 strategi: represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Yang hari ini kita lakukan masuk dalam kategori ketiga, strategi ketiga, yaitu edukasi dan kampanye. Harus kita sering-seringkan di kampus. Kemudian perbaikan sistem, teman-teman misalnya adalah hari ini setelah terima materi penyuluhan, teman-teman harus punya tanggung jawab sebagai penyuluh juga di lingkungannya, di lingkungan sekitar, di lingkungan kampus, di rumah sendiri. Oke.
Harus intinya rencana aksi harus smart ya, spesifik, measurable, attainable, relevant, and timely. Kemudian harus melihat integritas ya, integritas, kemudian kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, keadilan itu harus ada tertanam dalam diri teman-teman sebagai penyuluh anti korupsi. Keberanian ini yang harus teman-teman pupuk karena ini yang harus dijaga. Seseorang kita melihat kategori korupsi di depan mata kita, namun tidak berani untuk mengungkapkan bahwa itu adalah tidak benar. Jadi memaksa kita untuk membungkam diri kita sendiri, padahal kita menyadari. Demikian materi penyuluhan hari ini terkait korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bisa kita diskusikan di forum tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.